Pak Soleman, banyak pakar menilai mempertahankan tempo pertempuran seperti ini akan semakin sulit sebetulnya bagi kedua belah pihak berlanjutnya perang. Pandangan Anda? Ya, betul. Jadi dengan situasi seperti sekarang, bagaimana kehancuran ini semakin melebar. Semakin dia membuat senjata baru, kehancuran juga semakin melebar. Sehingga untuk kapan ini berhenti, ya kalau yang menang jadi arang, kalah jadi debu ini. Apalagi, nah kalau kita melihat ini ada di situ faktor balas dendam. Yang ini merupakan budaya, kita harus balas. Nah, ini akan terus-menerus, apalagi kalau didukung oleh rakyat. Nah kalau rakyatnya juga, oke, kita siap menderita, kita sama-sama rusak, ya ayo. Dan ini akan lama. Kalau itu yang terjadi, maka ini akan lama terus-menerus. Nah tapi ini juga sangat tergantung Amerika. Amerika sendiri kelihatannya sudah mulai capek dia. Kan dia hanya dengan kapal itu, orang di kapal pusing juga kalau nggak lihat darat lama-lama kan. Udah mulai bingung dia. Apalagi kalau sebentar-sebentar tiba-tiba datang itu rudal. Nah dengan tegangan tinggi seperti itu, juga akan mempengaruhi daya tahan para prajurit Amerika ini. Sehingga mereka sendiri nanti yang akan menyampaikan kapan kita akan berhenti. Kita banyak sekarang tadi berbicara bahwa bagaimana kita mendekati si Iran. Tapi kita lupa Iran ini bergolak itu karena diganggu oleh Israel. Nah ini tinggal siapa nanti yang akan bisa, dua-duanya ini harus ada yang menjinakkan. Kalau tidak, kita bilang Iran mau berhenti, diganggu lagi, datang lagi, marah lagi, terus. Sehingga kalau memberhentikan ini tentunya kita harus ada dua-duanya. Ke Israel siapa, ke Iran siapa, untuk supaya berhentilah. Dan ini hasilnya bukan hanya mereka yang di situ yang rugi. Ini dunia ini sudah mulai, bulan depan ini sudah mulai semua akan merasakan. Sehingga semua tentu akan berharap cepat-cepatlah selesai. Tapi itu sangat tergantung nanti ini siapa yang bisa dipercaya untuk bisa menegosiasikan ini. Oke, baik. Gitu. Mas Hussein, menurut Anda faktor penentu dari kondisi saat ini seperti apa? Atau siapa? Jadi pertama kita sudah menyaksikan bahwa kebijakan atau target Amerika untuk perang cepat gagal ya. Karena awalnya kan gitu kan, dia ingin perang cepat kan. Nah artinya kalau sudah perang cepat ini gagal, kita masuk ke fase selanjutnya, namanya itu perang ketegaran. Nah ketika kita bicara perang ketegaran, resilient war itu, ada dua faktor penentu, kekuatan militer dan ketegaran masyarakatnya. Persis seperti yang terjadi di Gaza kan. Nah, dan kita tahu lah militer kedua pihak ini memiliki teknologi militer yang luar biasa. Nah, tapi kita bicara ketegaran di sini. Warga Iran, masyarakat Iran sudah teruji ketegarannya. Bagaimana mereka sudah melalui berbagai fase-fase pertempuran dan tambahan lagi tadi ya, faktor ideologi itu akan menambah mereka semakin tegar gitu ya. Nah, yang pertanyaan adalah tadi betul, tentara Amerika ketegaran bagaimana? Apalagi warganya kan, warganya ini kan sudah mulai berteriak karena yang dihadapi oleh Amerika sekarang itu bukan negara yang jauh seperti Vietnam, Asia, tapi negara yang Timur Tengah yang ini mempengaruhi sekali ekonomi dunia gitu. Maka kalau saya melihat ujungnya akan sama seperti Gaza. Ya ketika Netanyahu dari awal perang itu mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Hamas itu hancur, sampai senjata mereka dulu cuti. Sementara Hamas selalu mengatakan kalian nggak akan bisa menghentikan perang ini kecuali dengan perundingan. Dan yang ujung-ujungnya kan perundingan akhirnya. Berhenti dengan perundingan. Artinya ambisi Netanyahu itu akhirnya terbukti hanya sekedar halusinasi gitu ya. Sama seperti narasi hari ini, Donald Trump yang berkoar-koar bahwa kami akan menyelesaikan dalam waktu singkat, kami akan melumpuhkan semuanya. Tapi kita melihat gestur politik, bahkan gestur tubuhnya Trump itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang depresi, frustasi, dan dia masuk dalam perang yang tidak bisa ia hentikan gitu loh. Dia terjebak dalam perang berkepanjangan karena digeret oleh Netanyahu tadi gitu ya. Sekarang betul kan kita melihat nih, siapa kira-kira mediator yang mampu untuk menjinakkan ini gitu kan. Biasanya kan Amerika sebagai mediator ya. Sekarang mediator sekarang ini pihak yang bertikai. Di sini akan menjadi misalnya PR seru dunia nih, PR dunia bersama kira-kira bagaimana ke depannya seperti itu. Oke, Mas Hasibullah seperti apa pandangannya? Ya, memang kalau ini mau ikut emosi dan mau memaksakan logika menang besar seperti yang disampaikan oleh Trump dan Netanyahu, ya yang akan terjadi serangan akan lebih besar lagi. Gitu.
Karena mau tidak mau dia harus ngambil peluang kembali, menciptakan peluang kembali, katakanlah elit-elit Iran kembali ditaklukkan seperti pada serangan pertama. Tapi sekali lagi itu kan ongkosnya sangat mahal. Baik secara politik ataupun secara militer, dan belum tentu juga berhasil gitu. Karena kalau kita lihat polanya sebenarnya bacaan kita berbagai macam keberhasilan serangan Israel terutama di Iran itu kan sangat tergantung kepada akurasi informasi intelijen yang dia punya. Saya menduga ke sana. Dan kalaupun dia sekarang seperti dikatakan oleh Trump, kalau pemimpin yang dipilih tidak kami sukain, itu tidak akan dalam waktu yang lama. Paling tidak dia butuh waktu yang cukup untuk melihat ada di mana nih Mujtaba Khamenei sekarang. Dan mungkin tidak akan sesingkat yang dia inginkan atau yang dia prediksi gitu. Dan sampai itu berjalan, maka Trump akan menanggung beban bahwa dia tidak bisa lagi mengontrol jalannya perang ini. Dan sampai hari ini menurut saya momentumnya sekarang berbalik, justru Iran yang seakan-akan mendikte dengan segala macam serangan dan segala macam statement yang disampaikan. Nah oleh karena itu pada akhirnya yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi menurut saya memang Israel akan membayar, terutama Netanyahu akan membayar terhadap katakanlah tipu muslihat strategi yang dia lakukan terutama untuk bisa menarik Trump dan Amerika ke dalam perang ini. Kenapa? Karena publik Amerika juga sadar bahwa ini pada akhirnya bukan perangnya Amerika, bukan perangnya Trump. Ini justru perangnya Israel, bahkan mungkin dipersempit menjadi perangnya Netanyahu. Nah, ketika itu menjadi kesadaran bersama, maka ini akan menjadi harga yang mahal bagi Netanyahu, karena itu berarti dia akan mengalami penurunan dukungan. Dan sekarang sudah makin nyata di Amerika, makin banyak publik di Amerika yang tidak lagi setuju dengan sikap Amerika yang memberikan dukungan tanpa catatan kepada Israel, dan itu adalah kekalahan strategis. Nah oleh karena itu menurut saya ini tadi disampaikan kalau apakah ada momentum untuk bisa mendeskalasi, menurut saya ada momentumnya. Minimal kalau kita baca momen peresmian atau pengumuman daripada Mujtaba Khamenei ini kan sangat simbolik. Dilakukan pada malam perayaan Lailatul Qadar ya, dan kurang lebih tengah malam kalau kata teman-teman yang laporan di lapangan jam 1 waktu Iran atau jam 4.30 waktu kita. Ini kan sekali lagi pesannya luar biasa kalau lagi-lagi kita bicara konteks kebudayaan, karena bicara tentang pimpinan tertinggi seperti beliau ini juga bicara kebudayaan. Apa kebudayaannya? Ini pesan damai justru, ini pesan kebaikan, karena malam Lailatul Qadar itu malam keberkahan yang selalu dicari keberkahannya oleh umat Islam dimanapun gitu. Nah artinya kalau para pihak ingin menangkap sinyal kebaikan ini, ada sebenarnya yang juga diluncurkan oleh Iran gitu. Walaupun Iran dari awal memang posisinya dia berada pada posisi diserang. Jadi kami tidak punya pilihan kecuali melawan. Tapi kalau lawan mau berdamai, dia juga kirim sinyal sebenarnya bahwa ini juga ada kesempatan kalau mau dikonkretkan menjadi sebuah upaya damai. Cuman memang mediatornya itu, kalau saya ngusulin 4 yang secara matematis bisa jalan. Yang pertama Indonesia lah, karena kita udah ngusulin begitu dan memang punya basis menurut saya di kalangan masyarakat berpenduduk muslim ya, untuk bisa menjadi pertimbangan di situ. Dan yang kedua mungkin katakanlah negara-negara yang sekarang belum balas walaupun mulai sakit hati kayak Turki. Ini masih ada momentumnya gitu. Dan yang ketiga dari Teluk yang memang selama ini sudah berfungsi sebagai mediator. Yang keempat penentunya adalah di antara Rusia dengan Cina yang masih diterima oleh Trump, juga masih bisa diterima oleh Iran dan diterima oleh Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.